12 Januari 2022, dan ini situasi dan kondisi hari ini. Dan ini kantin maba. Dan di samping itu ada musola ya. Dan yang di luar ini pasien yang sedang menunggu giliran masuk. Dan ini ruang sekretariat atau ruang pendaftaran. Dan ini pengemasan jamu jos yang pesanan dari Pasuruan ya. Dan seperti ini pengemasannya atau contoh pengemasannya ya. Dan ini karyawan maba khusus untuk pengemasan jamu atau pembuatan jamu. Dan nanti setelah pasien akan sudah diterapi, kemudian akan dibuatkan jamu khusus yang terbuat dari serbuk-serbuk alami seperti tumbar, jinten hitam, teh, labet, terus ada kunir putih, temulawak, kunir, bentis, dan beberapa serbuk lainnya. Dan ini contoh jamu yang siap minum seperti SP, asam urat, stroke untuk pasien stroke, jus pace untuk darah tinggi, singa untuk gatal-gatal, temulawak, dan juga jos. Dan untuk manfaatnya bisa dibaca di belakang label atau langsung ke sini juga bisa, atau langsung konsultasi langsung ke Haji Jokonya langsung. Dan ini pasien anak kecil kelas berapa ini Bu? Kelas 2 SD. Namanya siapa? Irfan. Iya. Mungkin kebanyakan main HP, ML, main game. Dan ini titik fokusnya saraf lensa. Dan sekarang direfleksi totok saraf pada bagian saraf lensanya. Kemudian pada bagian saraf leher dan juga belakang telinga. Dan juga pada bagian kepala. Berikutnya pada bagian saraf sendi lutut sebelah kanan. Dilanjut pada bagian telapak kaki sebelah kiri. Tahapan berikutnya yaitu direfleksi menggunakan alat mendeteksi saraf. Kemudian ditekankan pada bagian saraf inti seperti saraf lensa sebelah kanan. Dilanjut pada bagian saraf leher dan juga belakang telinganya. Selanjutnya direfleksi menggunakan alat dolphin seperti ini pada bagian kepala. Tujuannya untuk mengurangi darah tinggi dan juga migrain, dan untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Kemudian direfleksi totok saraf pada bagian tengkuk dan juga bahu seperti ini. Berikutnya direfleksi menggunakan alat dolphin seperti ini selama beberapa menit. Gunanya untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Dan di sampingnya ini adik kecil. Wah. Direfleksi totok saraf pada bagian tengkuk dan juga bahu juga. Dan ini pasien yang berikutnya yang sedang melalui tahapan yang pertama, yaitu tahapan direfleksi dolphin pada bagian kaki. Dan di sampingnya yaitu direfleksi di kasur pemanas atau matras pemanas selama 3 menit. Dan ini pasien berikutnya yang sedang ditensi. Dan sebelum dimulainya terapi, diolesi minyak asma terlebih dahulu pada bagian kepala, tangan, dan juga kaki. Asam lambung akut, infeksi lambung sebelah kiri.
demam, saraf pinggang, pengapuran, saraf tengkuk leher, dan yang saya sebutkan tadi untuk titik fokusnya. Dan ini atas nama Bu Nurul. Ibunya atas nama siapa? Oh, dari mana ibu? Curang. Pertama kali kesini ya. Untuk sakitnya sudah berapa lama? 1 tahun lebih. Keluhannya apa? Oh, sakit perut, asam lambung akutnya, sama infeksi lambung. Dan sekarang direfleksi totok saraf pada bagian saraf lensa dan juga pada bagian kepala. Tujuannya untuk mengurangi darah tinggi dan juga migrain. Berikutnya direfleksi totok saraf pada bagian titik fokusnya, yaitu asam lambung akut dan juga infeksi lambung. Dan ini tujuannya untuk mengurangi asam GERD pada perut atau pada asam lambung. Berikutnya pada bagian saraf pinggang dan juga saraf sendi lutut serta pada bagian telapak kaki. Cairan enzim lambung sing nganjone makanan. Iki maksudnya sing lambung. Tahapan berikutnya yaitu direfleksi menggunakan alat pendeteksi saraf, kemudian ditekankan pada bagian saraf inti seperti saraf sendi lutut sebelah kanan. Tujuannya untuk mengetahui saraf-saraf yang tersumbat melalui alat pendeteksi saraf. Dan bisa dilihat apabila bergerak seperti ini menandakan saraf tersebut masih berfungsi dengan baik dan masih merespon terhadap alat pendeteksi saraf. Kemudian lanjut pada saraf sendi lutut sebelah kiri dan masih merespon juga. Setelah itu pada bagian saraf leher dan juga belakang telinga dan bergerak juga, artinya masih merespon dengan baik. Setelah itu direfleksi menggunakan alat Dolphin seperti ini. Tujuannya untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Tahapan berikutnya yaitu direfleksi totok saraf pada bagian saraf tulang ekor, tengkuk, dan juga bahu. Kemudian menggunakan alat Dolphin yang lebih besar dan juga ada infrarednya. Manfaatnya yaitu untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Dan ini pasien berikutnya atas nama Pak Sumardi dari Sanen Rejo. Darah tinggi, pengapuran, saraf pinggul, saraf ginjal terjepit, dan juga kesemutan yang saya sebutkan tadi untuk titik fokusnya. Dan sekarang direfleksi totok saraf pada bagian kepala dan juga pada bagian saraf lensa. Dilanjutkan pada bagian saraf pinggang dan juga saraf ginjal terjepit dan saraf sendi lututnya sampai telapak kaki. Dan pada bagian pergelangan kakinya juga, tujuannya untuk mengurangi gejala kesemutan pada kaki. Berikutnya menggunakan alat pendeteksi saraf, kemudian ditekankan pada bagian saraf inti seperti saraf sendi lutut sebelah kiri. Kemudian ganti kaki sebelah kanan. Dan bisa dilihat apabila bergerak seperti ini menandakan saraf tersebut masih berfungsi dengan baik. Kemudian lanjut pada bagian saraf leher dan juga belakang telinga. Tahapan selanjutnya yaitu direfleksi menggunakan alat Dolphin seperti ini. Gunanya untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Tahapan berikutnya yaitu direfleksi pada bagian saraf tulang ekor dan juga titik fokusnya yaitu saraf ginjal terjepit.
Berikutnya menggunakan alat Dolphin yang lebih besar dan ada infrarednya. Manfaatnya untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Dan di tahapan yang nanti saya akan jelaskan pada pasien berikutnya. Darah 154, paru-paru 90, jantungnya 97. Migrain, darah tinggi, saraf tengkuk leher, saraf pinggang, pengapuran, dan yang saya sebutkan tadi untuk titik fokusnya. Dan nanti saya akan jelaskan di tahapan di sini direfleksi menggunakan aliran listrik. Tahapan berikutnya yaitu direfleksi menggunakan metode aliran listrik. Yang pertama-tama diolesi air semak terlebih dahulu, kemudian ditekankan pada bagian saraf inti seperti saraf sendi lutut sebelah kiri. Dan apabila bergerak seperti ini menandakan saraf tersebut masih berfungsi dengan baik dan masih merespon terhadap aliran listriknya. Kemudian ganti kaki sebelah kanan, dimulai dari saraf sendi lutut sampai jari-jari kaki. Setelah itu tahapan yang terakhir yaitu direfleksi metode Dolphin kretek yang ditunggu 6-7 menit. Kemudian pada bagian tengkuk dan juga bahu atau pada bagian plexus brachialis mengarah pada saraf yang melengkapi lengan dan juga tangan, sehingga bergerak seperti ini. Dan juga pada bagian saraf vagus yaitu mengendalikan denyut jantung. Kemudian pada bagian saraf lensanya juga. Apabila ingin mengetahui video kami yang lebih menarik lagi atau ingin lebih tahu mengenai klinik maba, bisa dilihat di YouTube channel Klinik Maba atau Joko Mahudha. Thank you.